Sisi Fans. Halo. Coba boleh dong sapa kanan kirinya ya. Shalom semuanya. Halo, haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba saatnya hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita puji Dia Allah kita puji Dia Raja kita. Sama-sama kita mau pujikan bersama ya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Hari ini kita mau berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita selama-lamanya. Sama-sama kita memujikan ya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kita mau menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba. Biar ini pujian kami Tuhan, Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Amin saudara. Hari ini kita mau rayakan Tuhan kita mau muliakan Tuhan kita dengan luar biasa. Kalau gitu boleh yuk kita angkat tangan kita di atas. Kita nyatakan keselamatan dari Allah Yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Biar Tuhan pujian Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. nyatakan keselamatan Tuhan, Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah kita, Raja kita, Bapa kita. Puji Tuhan saudara. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan dan kita juga siap menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Kita siap menebarkan keselamatan Tuhan, berita baik buat orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, semua yang telah ditebus Tuhan, dengan darah anak domba kita naikkan pujian kita. Kami yang Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. biar kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait
Sama-sama kita mau berlari mencapai tujuan Kristus. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Come on fams, let's berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat-Mu. Sama-sama kita nyatakan ya, di LCC mujizat-Mu terjadi. Di LCC mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkuasa, terima kasih untuk hari ini. Kami punya kesempatan yang indah untuk kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan layakan setiap kami yang hadir hari ini. Kiranya kami sungguh-sungguh bisa memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami, lewat puji-pujian kami hari ini. Dan kiranya Tuhan, kami pun sebagai saudara seiman, kami boleh saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan kami semua percaya kami akan diberkati Tuhan hari ini lewat firman Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang boleh kami juga akan bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini ada saatnya bagi kita untuk bersaat teduh. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan ketika hari ini kita datang menghampiri tata Tuhan, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadikan ku penyembah
kita kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menggerakkan hati kita. yang menyembah-Mu Minta Tuhan dengan sungguh-sungguh menilik hati kita. dan kebenaran. Sehingga kita benar-benar menjadi penyembah yang sejati. Bawa daku Sehingga hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sama-sama jemaat nyatakan. Jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Nya. Saat ini kami menghampiri Bapa. Saat ini kami sujud menyembah Engkau. Saat ini kami bawa persembahan kami. Menghampiri tatamu, Ku sujud menyembah-Mu. ku bawa seluruh persembahanku, terang
Kami yang telah terima pengudusan Tuhan, kami yang telah terima keselamatan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, kita mau tinggal lekat di dalam Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengingat bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dan kita tahu kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Biar setiap hari yang menjadi kerinduan kita adalah hidup kita yang menjadi bait Tuhan yang kudus. Biar setiap hari yang menjadi kerinduan kita adalah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Engkau Tuhan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas jadikan aku mesbah doa.
kita meresapi setiap lirik dari lagu ini, bahwa Tuhan kita, Dia telah memilih kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, Engkau izinkan kami, jemaat-Mu di gereja-Mu TLCC ini, yang atas urapan yang hanya dari Roh Kudus-Mu saja, memuliakan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau sudah izinkan kami untuk memuliakan-Mu melalui doa-doa, melalui lagu-lagu yang Kau izinkan untuk kami panjatkan kehadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Oh Bapa, Engkau pakailah ini Bapa, baik di ruangan ini ataupun nanti Bapa pada saat kami Engkau izinkan untuk keluar dari ruangan ini dan memulai misi kami di medan misi-Mu Bapa. Biarlah firman ini menjadi kehidupan bagi kami, menjadi penuntun bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita, untuk tim worship TLCC kita. Saya akan memulainya dengan meminta tim multimedia kita untuk menayangkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita tidak akan membacanya bersama-sama, tapi kita akan memperhatikannya bersama-sama. Silakan. Kitab Roma dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan
dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita semangat mau dengerin firman Tuhan? Amin. Oke. Kitab Roma adalah salah satu kitab di Alkitab kita yang dipergunakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang tanpa kitab ini, maka mungkin saat ini kita tidak berada di ruangan ini beribadah kepada Tuhan melalui denominasi-denominasi yang banyak sekali ada di dunia saat ini. Karena kitab ini dipakai oleh Tuhan untuk membangunkan jiwa rohani dari seorang tokoh Kristen namanya Martin Luther. Reformasi adalah apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia kekristenan kita setelah si Martin Luther ini membaca kitab Roma. Di sekolah teologi banyak sekali dibicarakan mengenai kitab Roma ini. Kalau seorang anak Tuhan membaca kitab Roma ini dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, maka kebanyakan yang terjadi adalah si anak Tuhan ini akan mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Itu begitu luar biasanya kitab Roma ini. Kalau kitab Roma ini dipelajari sebagai gereja, data-data yang ada di sekolah teologi kami, gereja-gereja yang mempelajari kitab Roma bersama-sama, jemaat, baik di kelompok kecil, di care group, di sekolah minggu bersama-sama mempelajari kitab Roma. Gereja itu mengalami kebangkitan rohani seluruh jemaatnya. Begitu luar biasanya kitab Roma ini, kita mau sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, merenungkannya, dan memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan mengizinkan kita menghidupinya dari hari lepas hari. Mari kita mulai dengan melihat daftar isi dari kitab Roma ini. Di pasal 1 sampai 3, kitab Roma membahas tentang dosa. Pasal-pasal ini menjelaskan apa-apa saja yang menurut Tuhan adalah dosa. Meskipun kadang-kadang kita katakan kepada diri kita sendiri atau anak-anak kita atau keluarga kita, boleh kok lakukan ini, gak apa-apa. Tapi kitab Roma ini menjelaskan dengan gamblang mana yang kalau dilakukan adalah dosa, mana yang tidak harus sama sekali dilakukan atau tidak boleh dilakukan sama sekali. Penekanan dari ayat 1 sampai 3 ini adalah pada kekudusan Tuhan dan membandingkannya dengan kita, umat manusia yang penuh dengan dosa. Jadi ada kontras di situ. Dan pasal 4 sampai 5 menceritakan tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan, diberikan kepada seluruh umat Tuhan. Jadi 3 pasal yang pertama tadi adalah masalah yang dialami oleh umat manusia, yaitu dosa. Lalu 4 dan pasal 5 itu bercerita mengenai dengan masalah itu, apa solusi yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Pasal 6 sampai pasal 8 memberitahukan kepada kita hal ihwal tentang pengkudusan. Karena kita tahu kitab Roma menyatakan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Termasuk anak-anak Tuhan berdosa. Dan dosa ini datangnya dari hari lepas hari. Sehingga kita harus dikuduskan, disucikan hari lepas hari. Pasal 6 sampai
Pasal 8 berbicara mengenai ini. Lalu pasal 9 sampai pasal 11 membicarakan, menyampaikan kedaulatan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia, atas seluruh bangsa-bangsa, atas seluruh gereja, seluruh rumah tangga kita, seluruh kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha berdaulat, maha kuasa. Dan ayat pasal 12 sampai pasal 16 membahas kehidupan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kalau kita belum tahu kehidupan kita hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan, semuanya dianggap oleh Tuhan sebagai pelayanan. Saya masih di sekolah minggu, Pak Pendeta. Saya di rumah dan saya nggak melayani di gereja, nggak pernah belajar untuk melayani. Ketahuilah adik-adik, pada saat kita mencintai orang tua kita, papi kita, mami kita, kita mengikuti apa yang mereka perintahkan, mereka memerintahkan itu berdasarkan firman Tuhan, itu namanya pelayanan. Jadi ayat pasal yang 12 sampai 16 ini membahas tentang pelayanan demi pelayanan. Baik dari anak-anak kecil sampai lansia ada di situ. Mari kita sekarang melihat nas kita, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 berbicara mengenai Paulus. Paulus adalah hamba Kristus Yesus. Artinya dia bukan hamba siapapun kecuali Kristus Yesus. Dia bukan hamba sebuah organisasi yang namanya gereja, bukan. Dia bukan hamba dari suatu sistem pemerintahan, bukan. Dia bukan hamba dari sebuah keluarga yang meminta dia untuk melayani keluarga itu, bukan. Dia adalah hamba Kristus Yesus. Dan sebagai hamba Kristus Yesus, Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil dan hanya Injil. Itu ayat 1. Ayat 2 menjelaskan asal muasal Injil. Pada umumnya yang kita ketahui kalau kita berbicara Injil adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu nama-nama Injil. Tapi Injil itu bukan itu. Bukan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan. Injil itu nanti kita akan melihat sendiri adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan Injil ini datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga. Bukan Matius, bukan Markus. Tapi Tuhan Allah Bapa di surga sendiri menjanjikan Injil ini dan memberikan Injil ini. Dan tadi di nas yang kita lihat di layar itu ditunjukkan salah satu caranya Tuhan menyampaikan janjinya adalah melalui nabi-nabi Tuhan sejak perjanjian lama. Bukan hanya di perjanjian baru Injil itu dibicarakan. Di perjanjian lama pun sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Kenyataannya adalah kalau kita pelajari perjanjian lama, sebagian besar atau keseluruhan nabi-nabi itu berbicara tentang Injil. Bahkan Injil, ini kita belajar di sekolah teologi ini, sudah dijanjikan Tuhan sejak masa Adam dan Hawa. Ada di Kejadian 3 ayat 15. Kalau ada waktu, lihatlah Kejadian 3. Tuhan Allah Bapa di surga sudah menjanjikan Injil sejak zaman Adam dan Hawa. Ayat 3 dan 4 menyatakan Injil itu apa? Injil adalah Kristus Yesus. Injil adalah Kristus Yesus yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan bentuknya adalah semua kabar baik, semua karya Yesus Kristus yang kita hidupi sebagai jemaat Tuhan di TLCC ini hari lepas hari itu termasuk di dalam Injil. Di ayat 5 dan 6 menjelaskan keberadaan Injil di dalam kehidupan umat manusia termasuk kita. Injillah yang menuntun umat manusia ke Tuhan Allah Bapa di surga. Artinya Injil yang menuntun kita semua untuk ke surga. Perhatikan Injil tadi adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan.
yang membawa kita ke surga. Itulah Injil. Menghidupi Injil menurut Alkitab adalah menjadi milik Kristus. Dan ayat ke-7 yang terakhir yang akan kita renungkan pada hari ini, Injil menyatakan bahwa mereka yang dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi Injil diberkati oleh Tuhan Allah Bapa di surga, ada di ayat 7 tadi. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di ayat 7 tadi. Dan Roh Kudus Tuhan ada di ayat 7 tadi. Yang semuanya adalah satu Tuhan, Tritunggal, memberkati kita melalui Injil ini. Jadi itulah ayat-ayat di nas kita yang kita akan renungkan lebih dalam. Enggak semuanya, enggak cukup waktunya. Tapi beberapa di antaranya kita akan renungkan. Enggak cukup di sini, nanti di rumah dipelajari lagi. Di care group boleh, di altar keluarga boleh. Bahkan nanti pelajaran pribadi. Dan kalau ada kebingungan jangan ragu-ragu untuk bertanya ke tim kepemimpinan gereja. Yang sekarang saya akan membawa kita semua untuk kita perhatikan adalah kita sendiri. Kita perhatikan diri kita. Baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, kita perhatikan. Kita semua ini adalah penerima-penerima kabar baik. Penerima-penerima Injil. Kita yang dipanggil ke Kristus Yesus, kita tahu bukan? Bahwa kita gak bisa minta untuk menjadi pengikut Kristus dengan kita berkata kepada papi kita atau kepada pendeta kita, Pak Pendeta atau Papi, saya dengar tentang Kristus, saya mau menjadi pengikut Kristus. Kagak bisa seperti itu. Kita tahu firman Tuhan katakan, hanya karena dipanggil oleh Bapa di surga ke arah Kristuslah seseorang bisa menjadi pengikut Kristus. Seseorang bisa menjadi anak Tuhan Yesus. Dipanggil oleh Bapa di surga. Jadi kita yang dipanggil oleh Bapa di surga ke Kristus Yesus. Dan diberkati dengan Kristus Yesus. Artinya dipanggil doang gak cukup. Kita harus menerima dan percaya akan Injil. Menerima dan percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut nas kita tadi. Kita yang semacam ini, termasuk saya imani kita semua di sini, dikuduskan. Itu ayat 1 dan ayat 7. Kedua, menjadi milik Kristus. Itu ayat 6. Mari kita renungkan lebih dalam. Apa sih yang dimaksud dikuduskan? Sebagaimana yang disampaikan di ayat 1 dan 7 di nas kita. Kalau kita perhatikan di ayat 1 saja. Rasul Paulus itu dikuduskan. Di dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, set apart. Dikuduskan itu adalah set apart. Kalau di Indonesiakan lagi, dipisahkan. Sesuatu yang dikuduskan adalah dia ada di dalam suatu kelompok, diambil dan dipisahkan, itu dikuduskan. Kalau orang berbicara mengenai dipisahkan, biasanya yang masuk ke dalam pemikiran mereka, kita berbicara tentang apa yang ada di firman Tuhan ya, yaitu dipisahkan dari dunia. Betul, dipisahkan itu adalah dipisahkan dari dunia untuk berada bersama-sama dengan anggota keluarga Tuhan yang lain. Diambil dari dunia, ditaruh bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi orang-orang ini dipisahkan, termasuk Paulus, termasuk saya, termasuk kita semua yang ada di TLCC ini, dipisahkan dari dunia. Biasanya orang berhenti di situ. Padahal kata dipisahkan ini menurut konsep aslinya bukan hanya satu, kalau ada koin ya, mata uang koin logam itu, ada sisi yang sebelah kiri, ada yang sisi sebelah kanan. Dipisahkan dari dunia itu baru satu sisi, sebelah kiri lah. Katakan seperti itu. Masih ada sisi sebelah kanan bukan? Sisi sebelah kanannya itu seperti apa? Sisi sebelah kanannya itu adalah dipisahkan ke. Jadi dipisahkannya dari dunia. Yang sisi lainnya adalah dipisahkan ke. Di mana? Ke-nya itu di mana? Dipisahkan dari dunia ke Kristus. Nanti kita lihat nih, kenapa penting untuk kita mengetahui dipisahkan dari dunia dan ke Kristus. Dipisahkan dari dunia
kita semua, saya imani, di dalam kehidupan kita perwujudannya antara lain adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia itu tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan jelek, kebiasaan-kebiasaan berdosa yang ada di dunia. Kalau kita dipisahkan dari dunia, kita nggak ngikutin kebiasaan jelek, kebiasaan berdosa yang ada di dunia. Bukan hanya itu, kita tidak akan mau menerima, artinya kita menolak pengaruh-pengaruh, ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia. Pengaruh-pengaruh duniawi, ajaran-ajaran duniawi untuk kita yang dipisahkan dari dunia menolak itu. Jadi jelas, meninggalkan kebiasaan jelek dan kebiasaan berdosa, menolak pengaruh dan ajaran duniawi, itu dipisahkan dari dunia. Kalau dipisahkan darinya bentuknya seperti itu, dipisahkan ke Kristusnya, perwujudannya adalah kita yang sudah dipisahkan ini hanya menghidupi firman Kristus. Saya ulangi, hanya menghidupi firman Kristus. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh lain, ajaran-ajaran lain, kita tidak ikut-ikutan, kita tidak terpengaruh oleh itu. Kita tidak mempertimbangkan hal itu, tidak. Bahkan membaca pun kita tidak. Kita hanya menghidupi firman Kristus. Itu artinya dipisahkan ke Kristus. Terus lagi perwujudan dari dipisahkan ke Kristus adalah kita hanya hidup untuk memuliakan Kristus. Jadi kalau kita hidup yang dimuliakan masih bukan Kristus. Contohnya kita memuliakan diri kita sendiri. Supaya kita hebat, supaya kita saleh. Atau memuliakan orang-orang yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Itu kita belum atau bukan dipisahkan ke Kristus. Mungkin kita sudah dipisahkan dari dunia. Mungkin, tapi belum dipisahkan ke. Nih salah satu ilustrasinya ini. Ini orang tertentu, dia sudah dipisahkan dari dunia. Dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek dan berdosa. Dia menolak pengaruh-pengaruh dan ajaran-ajaran duniawi. Sudah dipisahkan dari dunia bukan? Kalau perwujudan kehidupan orang ini seperti itu. Tapi perhatikan si orang ini. Dia masih membaca, merenungkan dan mengajarkan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, orang-orang yang dekat dengan dia, akan pengalaman sukses tokoh-tokoh dunia yang dibukukan. Ini tokoh ini ya, dia itu bisa sukses seperti ini karena dia melakukan A, B, C. Si orang ini yang sudah dipisahkan dari dunia ini, dia sudah dipisahkan dari dunia. Tapi dia baca buku yang seperti itu, dia sebarkan. Orang-orang yang berhasil dan ternama di dunia menjadi tokoh yang dia kagumi dan mempengaruhi kehidupan dia. Tokoh ini mempengaruhi kehidupan dia. Dan kadang-kadang setelah dia baca buku, ada tokoh yang mempengaruhi kehidupan dia. Dia merasa dia cukup berhikmat. Dirinya sendirilah yang menjadi tujuan dan pusat dari kehidupannya. Orang yang seperti ini sudah dipisahkan dari dunia. Tapi belum atau tidak dipisahkan ke Kristus. Tidak mungkin memuliakan Kristus. Tidak bisa dia dianggap orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Yang bisa dianggap orang yang benar di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan adalah dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek dan kebiasaan-kebiasaan berdosanya. Menolak pengaruh-pengaruh dan ajaran-ajaran duniawi yang mana dia dipisahkan dari. Dan dia hanya menghidupi firman Kristus dan dia hanya memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, yang dia fokuskan adalah kemuliaan Kristus. Itu orang yang dipisahkan dari dunia dan dipisahkan ke Kristus. Saya mengimani kita akan berdoa bersama-sama. Sehingga setiap kita di gereja Tuhan TLCC ini dipisahkan dari dunia secara benar dan dipisahkan ke Kristus secara benar. Kita akan berdoa itu. Yang kedua adalah tadi kita katakan untuk orang-orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga Kristus, nomor satu dikuduskan.
Nomor 2 adalah menjadi milik Kristus dengan sepenuhnya. Ayat 6 menggambarkan hal ini. Saya akan mengajak kita apa yang dimaksud ayat 6 ini. Menjadi milik Kristus itu artinya dikuasai oleh Kristus. Dikuasai oleh Roh Kudus Kristus. Bukan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lain termasuk kekuatan diri kita sendiri. Kebanyakan orang berpikirnya seperti ini nih. Saya sudah menjadi milik Kristus. Artinya kemauan saya harus saya rubah sedemikian rupa sehingga menjadi seperti kemauan Kristus yang ada di firman Tuhan. Kebanyakan orang berpikir begitu. Atau orang juga berpikir seperti ini. Kalau saya sudah menjadi milik Kristus, maka saya harus merubah kehidupan saya sedemikian rupa sehingga kehidupan saya menjadi seperti kehidupan Kristus. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Itu setelah membaca ayat 6. It's okay berpikir seperti itu. Tapi untuk lengkapnya kita baca ayat 7 juga. Di ayat 7 itu digambarkan secara tersurat dan tersirat menjadi milik Kristus itu seperti apa. Kita lihat di ayat 7 ada pernyataan kasih karunia dan damai sejahtera yang ada di orang-orang yang adalah milik Kristus. Artinya apa? Orang-orang yang miliknya Kristus, dia memiliki Roh Kudus Kristus di dalam dia, yaitu kita semua memiliki Roh Kudus Kristus. Kita memiliki Roh Kudus Kristus. Roh Kudus Kristus itu buahnya 2 yang saya akan sebutkan di sini, kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau kita dikuasai oleh Kristus, kita dikuasai oleh Roh Kudus Kristus, perhatikan ini, damai sejahtera dan sukacita dan kasih karunia dan kontrol diri dan semuanya yang disebutkan 9 yang adalah bagian dari 1 buah Roh Kudus menguasai kita. Dia itu menguasai kita. Itu artinya kita menjadi milik Kristus selengkapnya. Jadi kalau kita tadi berpikir kalau kita milik Kristus maka kita harus merubah kemauan kita. Yang tadinya enggak seperti Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Atau hidup kita yang tadinya enggak seperti Kristus menjadi seperti Kristus. Berdasarkan ayat 7 ini Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita melalui firman Tuhan menunjukkan bahwa Roh Kudus akan membuat kehendak Kristus menjadi kehendak kita. Perhatikan ini. Bukan kita yang merubah kehendak kita menjadi seperti kehendak Kristus. Bukan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan tersirat di ayat 7 adalah Roh Kudus yang akan membuat kehendak Kristus menjadi kehendak kita. Gak banyak orang yang melihatnya dari aspek itu. Tapi yang benar seperti itulah. Yang bukan adalah, saya ulangin, kemauan kita rubah menjadi seperti kemauan Kristus. Kalau kita yang merubah kemauan kita, itu namanya kita berusaha, bekerja sebagai manusia untuk mengubah kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Mengubah kemauan kita menjadi seperti Kristus. Salah satu akibat dari kalau melakukannya seperti itu adalah kita bisa katakan, papi, mami, hai dunia, kita bisa mengatakan seperti itu. Aku ini seperti Kristus. Punya kemauan Kristus. Hidup seperti Kristus karena aku merubah diri aku menjadi seperti itu. Itulah yang dinamakan self-righteousness atau kebenaran berdasarkan dengan pekerjaan, kemampuan, kebijaksanaan kita sendiri. Kita bisa merasa suci karena kita melakukannya. Kita berusaha, kita belajar terus menjadi suci, menjadi soleh. Itu dibenci oleh Tuhan. Itu namanya penyembahan berhala. Berhalanya siapa? Kita. Karena kita menganggap kita berusaha, kita menjadi seperti Kristus. Itu baru separuh pengertian menjadi milik Kristus. Yang benar adalah seperti tadi sudah kita bicarakan secara singkat. Roh Kuduslah yang menguasai kita.
yang membuat kehendak Kristus menjadi kehendak kita. Jadi kehidupan seperti Kristus adalah karya Roh Kudus. Memiliki kemauan seperti Kristus adalah karya Roh Kudus. Bukan karya kita. Bukan berdasarkan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian kita. Kristus melalui Roh Kudusnya yang membuat kita memiliki kemauan Kristus, memiliki kehidupan Kristus. Dan dari situ kita tahu, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena ini adalah kemauan dari Roh Kudus yang menghidupi kita. Maka kita tahu dengan pasti bahwa pada saat seseorang menghidupi kehidupan Kristus, saat seseorang memiliki kehendak Kristus, siapa yang dipermuliakan? Kristus yang dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa di surga yang dipermuliakan. Itulah arti dimiliki oleh Kristus. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita di ruangan ini nomor satu adalah dipisahkan. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan ke Kristus. Dua-duanya harus masuk di dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita dipisahkan dari dunia kemudian di depan anak-anak kita, di depan istri kita, di depan orang-orang yang berada di bawah pengaruh kita, kita katakan, lo lihat gua, lihat contohnya nih papi nih, sukses. Gak bisa seperti itu. Karena itu bukan dipisahkan ke Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menutup renungan kita hari ini adalah kita secara total, tanpa pertanyaan, tanpa argumentasi apapun, milik Kristus. Bukan milik dunia, bukan milik orang-orang tertentu yang menguasai dunia mungkin karena kuasanya, kepandaiannya, kesuksesannya. Bukan, mereka tidak boleh memiliki pengaruh apapun di dalam kehidupan seseorang yang dimiliki oleh Kristus. Dan yang penting adalah kepemilikan oleh Kristus ini tidak boleh menjadi penyembahan berhala di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita dimiliki Kristus bukan karena kita pandai, kita tahu menjadi milik Kristus seperti apa. Dan kita berusaha untuk melakukan. Tapi karena Kristus yang Roh Kudusnya ada di dalam kita. Mengontrol kita, membuat kita untuk memiliki kehendak Kristus. Membuat kita untuk memiliki kehidupan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan dan kita akan mendoakan firman Tuhan ini. Bapa di surga, sungguh kasih-Mu yang membungkus kami semua Bapa. Engkau terus nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bukan hanya berkat-berkat yang Kau izinkan untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Tapi termasuk juga terutama adalah bagaimana Engkau selalu menyirami kami dengan firman-Mu Bapa. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari Bapa, Engkau kuduskan melalui firman-Mu. Engkau juga dengan penyiraman oleh firman-Mu ini. Hari lepas hari menunjukkan kepada kami dan seluruh dunia bahwa kami adalah milik-Mu Bapa. Dan hanya milik-Mu. Oh Bapa, saat ini juga hamba-Mu secara khusus memohon Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi kehidupan, menjadi remah. Menjadi pemujaan kami akan-Mu Bapa. Buatlah kami melihat diri kami Bapa. Buatlah kami sebagai keluarga melihat keluarga kami Bapa. Mungkin kami sudah dipisahkan dari dunia. Tapi benarkah kami sudah dipisahkan ke Kristus Bapa? Oh Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu secara khusus memohon Engkau terus menyadarkan kami akan hal ini Bapa.
Dan Bapa, biarlah Engkau juga terus memakukannya di dalam hati jiwa raga kami. Bahwa kami adalah milik-Mu Bapa. Melalui darah putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa, sadarkanlah kami bahwa kekotoran, dosa-dosa yang ada di dunia tidak layak Bapa. Untuk berada bersama kami di dalam kehidupan kami, di dalam pikiran kami, di dalam kelakuan kami. Tidak layak semua itu Bapa, karena kami adalah milik-Mu. Kami dikuasai oleh-Mu, oleh Roh Kudus. Biarlah Bapa, kami semua jemaat-Mu di TLCC ini menghidupi itu Bapa. Dan Bapa, sebagaimana Engkau tunjukkan minggu lepas minggu, hari lepas hari di dalam kehidupan jemaat-Mu di TLCC ini. Jadikanlah kami semua Bapa, alat-alat-Mu untuk terus menyampaikan firman Tuhan ini kepada siapapun yang Engkau izinkan, yang Engkau bawa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, Engkau izinkan kami untuk Engkau pakai sebagai alat. Menghidupi firman-Mu ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tundukkanlah kepalamu. Berdoalah saat ini juga memohon agar Roh Kudus Tuhan membuat firman Tuhan ini bekerja di dalam hatimu saat ini. Berdoalah. Dan berdoalah pula agar Roh Kudus Tuhan mengizinkan firman Tuhan ini menjadi kehidupan kita semua. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan di gereja kita TLCC. Dimanapun kita berada. Hari lepas hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan di dalam hati kita, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang mari kita katakan dengan suara yang keras. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita telah menerima kabar yang luar biasa baik bahwa kita dikuduskan Tuhan, kita menjadi milik Kristus. Amin. Amin. Tapi saudara, masih banyak juga orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini. Siapa yang mau membagikan kabar baik ini? Wah, puji Tuhan. Masih banyak orang yang perlu dengar kabar keselamatan Tuhan. Karena itu saudara, kita meresponi firman Tuhan hari ini, kita pujikan lagu nyanyian pujian berikut. Mari barang siapa mau. Barang siapa mendengar, serukanlah berita keselamatan yang penuh berkah. Kabarkan kepada tiap manusia. Mari barang siapa mau. Barang siapa mau. Barang siapa mau. Beritakanlah di benua dan pulau, Allah Bapamu menantikan engkau. Mari barang siapa mau. Amin. Kita nyanyikan ayat 2 ya. Barang siapa mau, datanglah hai lekas. Pintu telah terbuka, janganlah cemas. Hanya Tuhan Yesus jalan terlepas. Mari barang siapa mau. Mari barang siapa mau. Barang siapa mau. Barang siapa mau, beritakanlah di benua dan pulau, Allah Bapamu
saudara dipersilakan duduk.